Kita mulai aja ya. Sambil jalan, sambil nunggu yang lain insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi umur hingga hari ini. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan ibadah, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita. Beberapa hari lagi insya Allah kita memasukinya, sehingga kita bisa meraih keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Insya Allah derajat akan meningkat di sisi Allah, pahala bertambah, dosa-dosa berkurang, dan semoga kita nanti lulus menjalani bulan Ramadan sebagai orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kita harus berusaha betul-betul mempersiapkan diri menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah malam ini Allah perkenankan kita kembali bertemu dalam rangka untuk mengkaji hadis-hadis yang sahih dari kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, yang mana sebelumnya kita telah membahas apa hukumnya orang yang memakan kambing, apakah wajib berwudu atau tidak. Kemudian disunahkan berkumur-kumur setelah makan makanan dan tidak perlu berwudu. Lalu pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai apabila orang minum susu, apakah dia harus berkumur-kumur? Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab hal yumadmid, apakah orang itu harus berkumur min syurbil laban, dari setelah dia minal laban, setelah dia minum susu. Hal yumadmid, apakah orang itu wajib berkumur minal laban setelah dia minum susu. Ya. Masya Allah. Begitu agungnya ajaran Islam ini dan begitu detailnya, hingga masalah minum susu pun dibahas dengan detail dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari. Nanti kita akan tahu hukum meminum susu dan apa yang harus dilakukan setelah meminum susu. Baik. Di dalam bab ini, maka penulis rahimahullah, penulis kitab ini mencantumkan satu hadis saja, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat muda,
sekaligus sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dekat, sahabat yang sangat luas ilmunya, sahabat yang mulia, yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paham, mumpuni, ahli dalam bidang agama, dan ahli, mumpuni dalam bidang tafsir. Berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah. Jadikanlah dia orang yang paham, faqih terhadap agama, dan ajarkanlah dia tafsir. Maka Ibnu Abbas adalah orang yang paling pandai dalam bidang tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmadha wa qala inna lahu dasaman. Hadis ini adalah sesuatu yang dilihat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan. Beliau meminum susu. Laban adalah susu. Famat mado, maka setelah itu beliau matmado, berkumur-kumur. Waqala, setelah berkumur maka beliau bersabda, inna lahu dasaman, sesungguhnya susu itu mengandung lemak. Jadi hadis ini sesuatu yang dilihat oleh Ibnu Abbas terhadap apa yang dilakukan Rasulullah, dan juga Rasulullah kemudian bersabda. Berarti hadis ini berupa fi'liyah dan qauliyah. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah minum susu, lalu setelah minum susu beliau berkumur-kumur, ya, kemudian setelah itu beliau mengatakan, sesungguhnya pada susu ini ya mengandung lemak. Baik. Ya, kalau dalam redaksi yang lain yang lebih komplit, ya sebenarnya ada tambahan fada'a bima'in syariba labanan. Setelah beliau minum susu, maka beliau fada'a bima'in, beliau minta didatangkan air. Setelah didatangkan air, maka beliau berkumur-kumur. Lalu bersabda dengan sabdanya. Jadi, ternyata minum susu ini sesuatu yang lazim dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terbiasa minum susu. Maka kita boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa minum susu itu bagian dari sunnah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Namun ada orang yang memang alergi susu, dia tidak mau minum susu. Kalau minum susu, kemudian perutnya mual, kemudian diare dan seterusnya, maka mungkin perlu diteliti susu yang tepat untuknya. Jenis susu yang tepat untuknya. Karena susu ini beraneka macam ragam, ada susu onta, ada susu sapi, ada susu kambing. Kemudian dari susu-susu itu juga ada jenisnya, ada susu segar, ada susu yang sudah pasteurisasi, ada susu yang sudah fermentasi. Bahkan ada susu yang sudah diproses, dibuat menjadi keju. Ya, tentu beda susu, beda keju. Nah, di sini Rasulullah SAW suka meminum susu. Susu sangat bermanfaat untuk kesehatan, tentunya apabila diminum dengan kadar yang sesuai. Namun, bicara soal susu, sebelum kita bahas hadis ini, saya pernah bertanya kepada seorang ahli gizi, yang mana beliau ini juga termasuk penggiat tibun nabawi, yaitu pengobatan ala Nabi. Maka beliau menyarankan apabila kita ingin mengkonsumsi susu, sebaiknya yang dikonsumsi adalah susu kambing. Walaupun boleh kita minum susu sapi, boleh minum susu onta,
Tetapi yang paling bagus untuk manusia adalah susu kambing. Wallahu a'lam, di sini tidak disebutkan apakah Rasulullah minum susu kambing atau susu onta. Tetapi beliau pernah meminum susu onta, pernah meminum susu kambing. Menurut ahli tadi, yang paling bagus untuk tubuh kita secara kandungan kalsium, yang paling cocok untuk tubuh manusia adalah susu kambing. Wallahu a'lam. Nah, jadi Rasulullah biasa minum susu. Bahkan pernah beliau dihadiahi susu satu bejana dan sahabat jumlahnya banyak sekali. Namun atas berkah dari Allah, susu itu cukup diminum untuk beliau dan seluruh sahabat beliau. Masya Allah. Ketika di sini Rasulullah mengatakan kenapa beliau minta air lalu berkumur-kumur, ternyata susu ini mengandung lemak. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman dulu belum ada laboratorium, belum ada ilmu penelitian modern, tapi ternyata beliau sudah tahu kalau di dalam susu itu memang mengandung lemak. Ya, kita juga tahu sekarang susu-susu yang beredar, yang sudah dikemas, dijual di pasaran, di sana juga disebutkan kandungan lemaknya. Ada yang kemudian diproses menjadi susu yang rendah lemak, low fat, dan seterusnya. Baik. Dari hadis ini kita bisa mendapat beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan sunnahnya berkumur-kumur setelah meminum susu. Ya, sunnahnya berkumur-kumur setelah minum susu. Karena jelas di dalam hadis ini Rasulullah setelah minum susu, beliau minta didatangkan air lalu berkumur-kumur. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Majah, yang mana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Ibnu Majah, ya, Ibnu Majah mengeluarkan satu hadis yang sangat tegas. Hadis ini merupakan perintah. Karena bunyinya matmidu minal laban fa inna lahu dasaman. Berkumurlah kamu setelah minum susu karena susu itu mengandung lemak. Maka dari sini berkumur setelah minum susu adalah sunnah yang sepatutnya kita hidupkan sunnah ini. Ya, bagaimana kalau kemudian susu itu tidak murni? Misalnya susunya sudah dicampur dengan teh, jadi teh tarik misalnya. Atau susunya sudah dicampur dengan kopi, ya, kopi susu. Atau susunya sudah dicampur dengan jahe, susu jahe. Atau susunya digunakan untuk membuat kolak, ya. Orang Arab kalau membuat kolak maka kurma dicampur susu. Atau susunya digunakan sebagai kuah dan seterusnya. Apakah sama hukumnya ketika susu-susu tadi sudah dicampur, ya, dan tidak berupa susu murni? Ya, bahkan susu yang murni itu ya susu yang diperah langsung diminum. Sedangkan kebanyakan susu sudah diproses. Diproses sehingga menjadi awet, diproses dicampur dengan pemanis, diproses campur dengan rasa-rasa. Sehingga ada susu rasa stroberi, susu rasa coklat, susu rasa buah-buahan, ya, sebagaimana yang ada di pasaran. Ya. Maka apapun itu bentuknya, kalau memang di situ ada bahannya susu, apalagi susu adalah merupakan bahan yang dominan, maka tetap kita disunnahkan untuk berkumur setelah minum susu. Gitu ya. Jadi susu yang sudah diproses, dibentuk, dicampur dalam bentuk apapun, kalau itu memang susu, maka tetap disunahkan kita untuk berkumur-kumur.
Baik. Berkumur dengan apa? Tentu berkumur dengan air, ya, air yang bersih. Berkumur dengan air yang bersih. Ini faedah yang pertama. Ini jelas tadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat Ibnu Majah, ya. Madmidu, berkumurlah kamu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak kuat minum susu? Ya, banyak orang yang tidak kuat minum susu karena susu ini setelah saya tanyakan kepada seorang dokter, kenapa orang kalau minum susu rentan untuk mengalami diare, rentan untuk mengalami apa istilahnya mules. Ternyata susu adalah termasuk satu nutrisi yang sulit untuk dicerna. Maksudnya dicernaannya itu agak berat. Ya wajar. Wajar kalau kemudian orang yang nggak tahan perutnya sehingga dia jadi diare. Makanya orang kalau sedang mengalami masalah perut, ya sebaiknya dikurangi dulu konsumsi susu. Ada orang yang sangat hobi susu, selalu minum susu. Ada orang yang tidak suka sama sekali susu. Nah, kita tidak boleh anti, tidak boleh juga berlebih-lebihan. Karena Rasulullah SAW meminum susu. Pasti ketika sesuatu itu dilakukan Rasulullah, maka akan sangat besar manfaatnya untuk tubuh. Memang susu itu sangat besar manfaatnya untuk tubuh jika dikonsumsi sesuai dengan takaran, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau berlebih-lebihan itu yang berbahaya. Ya, baik. Saya yang belum pernah atau jarang minum susu, silakan latihan untuk minum susu. Mengikuti Rasulullah SAW karena beliau minum susu. Pelajaran yang kedua. Apa sebabnya orang minum susu kemudian disuruh untuk berkumur? Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di antara sebab kenapa kita harus berkumur-kumur setelah minum susu adalah karena susu itu mengandung lemak. Susu itu mengandung lemak. Ya, betul. Susu itu mengandung lemak. Bahkan kalau bagi yang pecinta susu kambing, ya biasanya susu kambing itu lebih banyak dia menghasilkan kolostrum di gumpalan-gumpalan itu. Yang mana itu kalau diproses nanti menjadi keju, ya. Memang di situ lemaknya tinggi, ya. Bahkan susu kalau direbus, ya seakan-akan keluar kayak minyaknya begitu. Maka memang di sini sebab kenapa kita disuruh untuk berkumur setelah minum susu, karena memang susu itu betul-betul mengandung lemak. Nah, berkumur tujuannya adalah untuk menghilangkan lemak yang tersisa dan membersihkan mulut, ya, membersihkan mulut dari sisa lemak itu. Ya. Dari sinilah disunahkan. Nah, dari sini berkembanglah satu kaidah. Ketika ada satu kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berlaku sesuai dengan sebabnya. Maka, menurut para ulama, semua makanan yang mengandung lemak, semua makanan yang mengandung lemak, apapun itu, dan juga minuman yang mengandung lemak, apapun itu, maka berdasarkan hadis ini, menurut para ulama, disunnahkan juga untuk berkumur. Karena susu tadi disuruh berkumur setelah minum susu karena ada lemaknya. Maka para ulama berpendapat makanan dan minuman apapun yang mengandung lemak, kita juga disuruh untuk berkumur-kumur. Tujuannya tadi untuk membersihkan mulut, membuang sisa-sisa lemak. Jadi gitu. Hukum itu berlaku sesuai dengan sebabnya, maka ketika sebabnya adalah lemak, berarti setiap makan apa-apa yang mengandung lemak, kita harus berkumur. Kira-kira apa saja makanan yang mengandung lemak? Maka banyak sekali makanan yang kita makan yang mengandung lemak. Lemak ini ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Tapi
Banyak kan ya, kalau penumpukan lemak terlalu berlebihan menyebabkan banyak penyakit. Maka ada istilah pembakaran lemak. Kalau orang sekarang mungkin dia banyak mengkonsumsi makanan lemak, tetapi dia tidak banyak untuk membakar lemaknya. Itu yang membuat orang banyak berpenyakit. Beda dengan orang terdahulu pergi ke masjid agak jauh jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Kecuali jauh maka mengendarai kendaraan, baik itu kuda maupun onta. Kalau sekarang orang sudah malas untuk bergerak. Sedikit saja dia langsung naik kendaraan. Tidak mau bergerak. Padahal lemak-lemak yang dia makan itu harusnya dibakar supaya badannya sehat. Seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka itu sehat-sehat, tubuhnya samapta. Tidak seperti orang-orang yang kita dengar banyak yang penyakitan karena tidak imbang antara lemak yang ditumpuk dengan pembakarannya. Baik. Jadi apapun yang kita makan, maka disunahkan kita untuk apabila makanan itu mengandung lemak, disunahkan kita untuk berkumur-kumur. Begitu juga pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Maka ketika alasannya adalah alasan berkumur itu adalah karena menghilangkan lemak, berarti semua makanan yang mengandung lemak kita disunahkan untuk berkumur-kumur. Barakallahu fikum. Inilah yang menjadi penjelasan dari hadis ini. Hadis tentang minum susu. Baik. Bagaimana dengan keju? Bagaimana dengan makan keju? Baik. Sesuai dengan kaidah yang sudah kita sampaikan tadi bahwa semua makanan yang berlemak, maka sebaiknya kita berkumur-kumur setelah makan. Berarti, ya, kalau keju bagian dari susu dan dia ada lemaknya, ya sama. Berarti kita suruh berkumur-kumur. Kalau ada yang bertanya, misalnya tidak puas dengan berkumur-kumur, kemudian dia menggosok gigi, boleh tidak? Boleh, silakan saja. Silakan saja dia menggosok gigi atau bersiwak. Tidak masalah. Justru itu kalau lebih membersihkan, maka lebih bagus. Apabila lebih membersihkan. Allahu a'lam. Adakah yang mau bertanya mengenai apa yang kita sampaikan? Ya. Barangkali ada yang bertanya, tafadhol. Kita bicara mengenai perintah berkumur-kumur setelah minum susu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian saja karena memang hadisnya pendek. Insya Allah nanti berikutnya kita akan mengkaji mengenai orang yang bangun tidur sebaiknya berwudu atau tidak. Terus bagaimana orang yang sholat, ketika sholat dia ngantuk. Ya, apakah cukup berkumur saja tanpa wudu? Ya, kalau hanya minum susu dan sesuatu yang mengandung lemak, di sini diperintahkan di dalam hadis ini untuk berkumur saja. Tetapi ada yang disunahkan. Ya. Kemarin sudah kita singgung, tawaddau mimma massatin nar, berwudulah kamu terhadap sesuatu yang disentuh api. Maka hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan dinasah dengan hadis yang dijelaskan, yaitu hadis nomor 158, 159. Makanya kemudian para ulama menghukumi sunnah. Berwudu setelah makan daging yang dipanggang itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini cukup berkumur saja, tidak wajib berwudu.
Ya, kecuali kalau makan daging onta. Hanya satu saja. Makan daging onta, maka menyebabkan batalnya wudhu. Selain itu, hanya disuruh untuk berkumur saja. Jadi tidak membatalkan wudhu. Hanya berkumur saja. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kayaknya cukup sekian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kita tunggu nanti kemungkinan ya kalau memang Ramadan nanti saya akan coba berbicara dengan panitia, dengan admin dan yang terlibat apakah nanti di bulan Ramadan kita tetap kajian atau bagaimana menurut antum semua? Lanjut. Baik, nanti insya Allah setelah tarawih ya, setelah tarawih kita akan tetapkan waktunya, kita akan edarkan pemberitahuan insya Allah. Barakallahu. Semoga Ramadan tetap semangat untuk menuntut ilmu dan meraih kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Amin.